sini di slide, di peta konsepnya, pesawat sederhana yang akan kita pelajari yang pertama yaitu pengungkit, yang kedua bidang miring, kemudian yang ketiga katrol. Nah, pengungkit sendiri itu ada 3 jenisnya, pengungkit jenis pertama, pengungkit jenis kedua, dan pengungkit jenis ketiga. Kemudian katrol juga ada 3, katrol tetap, katrol bergerak, dan katrol ganda. Itu peta konsep untuk pelajaran IPA kali ini. Kita bahas pengertian dari pesawat sederhana. Pesawat sederhana itu adalah segala jenis perangkat yang hanya membutuhkan satu gaya untuk bekerja. Karena cuma membutuhkan satu gaya untuk bekerja, maka pesawat sederhana ini akan mempermudah kerja manusia atau memperingan kerja manusia. Contohnya, untuk memindahkan beban berat ke tempat yang lebih tinggi digunakan pesawat sederhana yaitu jenis katrol dan bidang miring. Contohnya, kalau kita ingin mengangkat suatu benda di atas ketinggian tertentu, maka daripada kita mengangkatnya ke atas lebih ringan kalau kita menggunakan bidang miring, kemudian didorong benda ini mencapai ke atas ini. Itu adalah prinsipnya dari pesawat sederhana, mempermudah kerja manusia. Dan yang pada prinsipnya pesawat sederhana itu adalah alat yang memudahkan melakukan usaha dengan besar usaha yang dilakukan tetap. Itu prinsip dasarnya. Selanjutnya, pesawat sederhana yang kita bahas pertama yaitu tuas atau pengungkit, itu sama. Kemudian bidang miring, ketiga katrol, dan yang keempat roda gigi. Selanjutnya, tuas atau pengungkit. Tuas atau pengungkit itu ada 3 jenisnya, seperti yang tadi di peta konsep. Jenis pertama itu adalah tuas yang memiliki titik tumpu berada di antara titik beban dan titik kuasa. Jadi kalau titik tumpu itu kita lambangkan T, kemudian beban itu kita lambangkan P, dan kuasa itu K, maka urutan tuas jenis pertama itu adalah B, T, K atau K, T, P. Pokoknya tumpuannya itu letaknya di tengah. Ini adalah ciri dari tuas atau pengungkit jenis pertama. Contoh alatnya apa saja itu ada berbagai macam. Ini cuma beberapa saja yang saya sebutkan di sini. Contohnya yaitu jungkat-jungkit. Contohnya ini cuma jungkit. Anak laki-laki ini kita sebut sebagai beban. Kemudian tengah-tengahnya ini sebagai tumpuan atau titik tumpu. Sedangkan anak perempuan ini itu adalah penyeimbangnya atau kuasanya. Maka dapat dilihat kuasa tumpu beban, tumpunya di tengah, berarti dia tuas jenis 1. Kemudian gunting. Gunting itu yang dipegang oleh tangan kita itu namanya kuasa. Kemudian benda yang akan kita potong, ini misalkan ada kertas, itu disebutnya beban. Dan titik tengahnya itu adalah tumpu. Maka dapat dilihat tumpunya ada di tengah, berarti dia tuas jenis 1. Begitu juga dengan tang. Kemudian ini ada juga pengungkit batu. Ingin memindahkan batu yang ukurannya besar, batu ini disebutnya beban. Sedangkan di sini itu adalah tumpuannya, dan orang tersebut melakukan gaya untuk mengukit itu disebutnya kuasa. Ini pemotong kuku juga sama. Kuku kita sebut sebagai beban, letaknya di sini. Kemudian tumpuannya itu di sini. Kuasanya itu adalah yang ujung yang kita pegang oleh tangan kita, itu disebutnya kuasa. Dari ciri tersebut maka disimpulkan bahwa kalau yang tumpuannya di tengah masuknya ke tuas jenis 1.
Selanjutnya tuas jenis 2. Tuas jenis 2 itu cirinya adalah